Tuhan menggandakan apa yang kita miliki. Orang mendapat secukupnya, bahkan lebih. Tuhan selalu membuat hidup manusia berkecukupan. Ia memberikan segala sesuatu untuk kebaikan manusia. Tinggal manusia mau memanfaatkan segala yang ada dengan penuh syukur dan membagi berkat yang diterimanya dengan lebih banyak orang lagi. Itulah cara sederhana kita menggandakan kasih yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita. Baal Salisya membawa kepada Elisha roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai dan gandum baru dalam sebuah kantong. Elisha memintanya untuk memberikan roti itu kepada orang-orang yang lagi berkumpul di situ. Ada 100 orang, supaya mereka makan dari roti yang ada. Dan hasilnya semua orang itu makan dari 20 roti jelai itu. Bahkan masih ada sisanya. Bisa dibaca dalam kitab kedua Raja-Raja bab 4 ayat 42 sampai 44. Bayangkan dari roti yang jumlahnya sedikit, bisa diberikan untuk 100 orang makan dan mereka makan sampai kenyang. Satu aspek penting yang mau ditampilkan dari kisah ini yaitu tentang kebesaran kasih Tuhan. Perlu kita sadari bahwa kita memiliki sesuatu. Setiap orang dianugerahkan sesuatu oleh Allah. Sesuatu itu bisa saja hobi, keterampilan, atau kepandaian yang kita miliki. Kalau kita menyadari bahwa kita memiliki sesuatu dan menggunakannya, perlahan-lahan apa yang kita miliki itu menjadi berkembang dan menguat. Kita memanfaatkan apa yang kita miliki itu. Pertama-tama untuk kebaikan diri sendiri, kemudian untuk kebaikan lebih banyak orang lagi. Ingat pesan Yesus, kepada yang mempunyai kepadanya akan diberikan. Sedangkan kepada mereka yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Bisa dibaca dalam Injil Matius bab 25 ayat 29. Maksudnya, kalau kita tidak menyadari dan mengembangkan apa yang kita miliki, maka perlahan-lahan apa yang kita miliki itu akan tak berguna dan bahkan hilang. Anugerah dan berkat yang Allah berikan kepada setiap kita harus dimanfaatkan dan dikembangkan. Potensi yang ada harus diaktualisasikan agar menjadi sesuatu yang bermanfaat. Mungkin ada banyak orang yang memiliki kemampuan, keterampilan, atau pengetahuan. Tetapi kalau tidak dimanfaatkan, tidak dibagikan, atau kalau tidak dihidupi, serta dikembangkan, maka sesuatu itu akan hilang dan mubazir. Hal yang luar biasa itu dimulai dengan hal-hal yang kecil dan sederhana. Di saat kita dibiasakan untuk menyadari dan menghidupi kebiasaan yang kecil serta sederhana, perlahan-lahan itu akan menjadi sesuatu yang besar dan bermanfaat untuk banyak orang. Hal yang luar biasa itu terjadi mulai dari melakukan hal-hal kecil dalam hidup. Kalau kita membagi senyum dengan orang lain, senyum itu akan bertambah. Karena orang lain akan tersenyum kepada kita dan mereka juga akan tersenyum kepada orang lainnya lagi. Kalau kita membagi damai kepada orang lain, damai itu akan bertambah. Karena mereka juga akan membagi damai dengan sesama yang lain lagi. Mari kita belajar untuk membiasakan diri membagi kebajikan, keutamaan, dan hal-hal yang baik dengan orang lain. Misalnya kesabaran, kegembiraan, kerendahan hati, saling memaafkan, saling mendukung, dan masih banyak hal positif lainnya. Tuhan selalu membuat kita merasa wow. Ia selalu menciptakan kejutan dalam hidup kita. Ia membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ia membuat yang mustahil menjadi kenyataan. Allah sungguh ajaib. Ia agung serta membuat kita takjub. Allah mengubah situasi-situasi sulit hidup kita menjadi berkat. Melalui kesulitan yang kita jumpai, kita belajar untuk menjadi manusia dewasa dalam iman dan karakter. Kita bisa belajar banyak tentang hidup melalui pengalaman yang kita alami. Tetapi jangan pernah mencoba
mencari-cari tantangan atau kesulitan dalam hidup. Karena persoalan atau tantangan serta kesulitan yang dicari-cari bisa membuat orang tidak bisa keluar darinya. Pengalaman yang dialami Baal Salisa dalam cerita kitab Raja-Raja tadi menjadi satu inspirasi bahwa Tuhan selalu membuat mungkin apa yang tidak mungkin, membuat nyata apa yang mustahil. Tuhan adalah pelukis indah di atas garis-garis bengkok kehidupan kita. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Paulus menganjurkan beberapa hal praktis untuk kita. Pertama, hidup berpadanan dengan sebutan sebagai pengikut Kristus. Lengkapilah diri kita dengan memiliki kualitas rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Saling membantu, serta hal-hal baik lainnya. Kedua, kita dipanggil untuk hidup dalam satu roh, satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah. Kita diundang untuk hidup dalam persatuan yang erat mesra dengan Tuhan, dengan mengikuti firman-Nya dan mematuhi kehendak-Nya. Kualitas hidup yang dianjurkan Paulus adalah modal agar kita semakin memiliki lebih dan memperoleh semuanya dalam kelimpahan. Hal ini dimungkinkan oleh karena kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan untuk setiap orang yang percaya. Yesus memberi makan orang banyak. Daya pikat Yesus tidak pernah kurang. Yesus selalu memukau, selalu membuat orang ingin mendapat lebih darinya. Mereka berjuang dengan berbagai cara untuk bisa bertemu dengan Yesus. Yang membuat orang tertarik dengannya ada banyak hal. Misalnya, penuh dengan belas kasih. Yesus mudah sekali tergerak hatinya untuk orang yang mencari dan berjuang untuk menemukannya dengan ketulusan. Ia tergerak hatinya melihat orang banyak mengikuti dan mencarinya. Ia mudah iba dan memikirkan tentang kesejahteraan dari para pendengarnya. Ia selalu memenuhi kerinduan hati mereka dengan rahmat kesembuhan ataupun hal sukacita lainnya. Yesus mencoba untuk menggunakan cara pandang manusia biasa. Ia melontarkan pertanyaan ini kepada Filipus. Di mana kita membeli roti untuk memberi makan kepada orang banyak ini? Filipus tidak memahami apa yang Yesus maksudkan. Filipus masih belum bisa mengerti secara penuh bahwa Yesus bisa membuat segala-galanya menjadi mungkin. Untung ada Andreas yang memahami kealahan Yesus. Dia katakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Andreas masih ragu. Apalah artinya roti dan ikan sejumlah sedikit itu untuk diberi kepada orang banyak yang ada? Yesus langsung membuka kesadaran para muridnya. Ia memerintahkan, suruhlah orang banyak itu duduk. Kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan anak-anak. Bayangkan keadaan tempat kita. Khususnya situasi orang sebanyak itu di saat pesta adat misalnya, pesta pernikahan atau pesta besar lainnya. Jumlah peserta pesta umumnya susah untuk mencapai 5.000 orang. Peserta pesta kita yang jumlahnya sedikit saja, tetapi kita sudah kewalahan untuk memberi mereka makan, untuk menjamu mereka. Yesus mengambil roti dan ikan itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk itu. Semua orang senang. Mereka gembira karena Yesus memenuhi rasa rindu mereka secara jasmani dan rohani. Dalam cerita Yesus menggandakan roti ini, mau menunjukkan pentingnya memiliki iman yang hidup dan membiarkan Allah bertindak di dalam hidup kita. Tuhan selalu membuat hidup kita berkecukupan setiap saat. Ia selalu menggandakan yang kita miliki. Karena itu syukurilah rahmat kehidupan yang kita miliki dan berjuanglah untuk senantiasa datang kepada Yesus. Tuhan memberkati.